Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfan. Saya dari kelompok 3. Saya dan kawan-kawan saya di sini ada Mazil dan Yoga nantinya akan membahas materi tentang sejarah perkembangan problematika dan unsur-unsur yang menyebabkan bentuk baru pada wakaf. Oke, yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan wakaf pada masa wakaf pra-Islam. Wakaf pada masa pra-Islam sudah berkembang sebelum datangnya Islam, walaupun pada saat itu belum dikenal dengan istilah wakaf. Masjidil Haram dan Masjidil Al-Aqsa sudah berdiri sebelum datangnya Nabi Muhammad dan tidak ada pemiliknya. Ini menandakan bahwa praktek wakaf sudah ada sebelum adanya Islam. Wakaf yang pertama kali dalam masyarakat Arab pra-Islam adalah Al-Ka'bah Al-Musyafarah, yaitu rumah peribadatan pertama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim sebagai tempat untuk berkumpul haji. Oke, yang kedua adalah masa wakaf pada masa Rasulullah. Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena wakaf disyariatkan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari berhijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriah. Yang ketiga adalah wakaf masa dinasti Islam. Nah, praktik wakaf menjadi luas pada dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf. Pada dinasti Umayyah, yang menjadi hakim di Mesir adalah Tabah bin Gor al-Hadrami. Pada masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik, Hakim Tabah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Pada dinasti Abbasiyah, terdapat lembaga wakaf yang disebut Sadr al-Wukuf, yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelolaan lembaga wakaf. Pada dinasti Ayyubiyah di Mesir, perkembangan wakaf cukup menggembirakan, di mana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semuanya dikelola oleh negara dan menjadi milik negara atau Baitul Mal. Salahuddin Al-Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa untuk pengembangan madrasah mazhab Asy-Syafi'iyah, madrasah Al-Malikiyah, dan madrasah Al-Hanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah mazhab Syafi'i di samping kuburan Imam Syafi'i dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan Pulau Al-Fil. Pada dinasti Fatimiyah lebih meneruskan pada tahap manajemen wakaf dari dinasti sebelumnya, yaitu Abbasiyah. Untuk perkembangan wakaf pada dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Dan yang paling banyak yang diwakafkan pada saat itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan, tempat belajar. Pada saat itu juga terdapat wakaf hamba sahaya yang diwakafkan untuk merawat lembaga-lembaga agama. Pada abad ke-15, kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab. Pada masa ini dibuat undang-undang tentang pembukuan pelaksanaan wakaf yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, dan pengelolaan wakaf. Upaya mencapai tujuan dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan.
Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf lahir pada awalnya berdasarkan atas bergulirnya wacana wakaf tunai yang digagas oleh Prof. M. A. Manan, di mana wakaf tunai sebagai instrumen finansial, keuangan sosial, dan perbankan sosial pada tanggal 11 Mei 2002 dikeluarkan Fatwa MUI yang berisi wakaf uang hukumnya jawas atau boleh. Pasca lahirnya Fatwa MUI tentang wakaf uang, perkembangan wakaf semakin mendapat legitimasi. Paling tidak ada tataran landing dasar hukum keagamaan. Bahkan dalam tataran lingkaran birokrasi kepemerintahan, Direktorat Perkembangan Zakat dan Wakaf Depak RI kemudian mengusulkan pembentukan Badan Wakaf Indonesia atau sekarang lebih dikenal dengan BWI. Hadirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan undang-undang yang dinanti-nantikan oleh segenap warga Indonesia, terutama umat Muslim. Paling tidak, Undang-Undang Wakaf ini merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundang-undangan wakaf yang sudah ada dengan menambah hal-hal yang baru bagaimana upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional. Oke, segitu saja dari saya untuk menjelaskan sejarah perkembangan wakaf dan berikutnya akan kami serahkan pada rekan saya. Yang selanjutnya yaitu problematika wakaf. Banyak terjadi permasalahan-permasalahan atau problem-problem perwakafan. Tentunya masalah tersebut akan mempengaruhi jalan atau tidaknya suatu wakaf. Yang pertama, kurangnya sosialisasi. Masyarakat belum memahami hukum wakaf dengan baik dan benar, baik dari segi rukun dan syarat wakaf. Jadi di sini masyarakat itu belum memahami seutuhnya atau sepenuhnya hukum wakaf, rukun wakaf, dan syarat-syarat wakaf. Masyarakat hanya sekedar tahu saja, dan pemahaman masyarakat tersebut masih kayak berbasis wakaf yang konsumtif. Yang kedua, yaitu pengelolaan dan manajemen setengah hati. Umat Islam Indonesia pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah. Sementara itu, wakaf kurang memikirkan biaya operasional serta nadir yang kurang profesional. Jadi di sini kayak banyak masyarakat yang mewakafkan tanahnya dan bangunan sekolah, tetapi kayak masyarakat tersebut tidak memikirkan biaya operasionalnya tuh kayak gimana. Terus ditambah lagi kayak nadirnya itu yang kurang profesional, jadi kayak pengelolaannya itu kurang maksimal, pemanfaatnya juga kurang, serta kayak nadir yang tidak profesional itu kayak tidak bisa manage perwakafan tersebut. Terus yang ketiga yaitu objek wakaf dan komitmen nazir. Nazir memegang peranan yang sangat penting karena berkembang tidaknya harta wakaf tergantung pada nazir wakaf. Jadi di sini kayak nazir itu kayak seseorang yang diamanai untuk mengelola harta wakaf. Jadi kayak di sini tuh nazir itu harus memiliki komitmen gitu. Nazir harus bisa mungkin harus memanfaatkan wakaf dengan baik agar wakaf itu dapat berkembang dengan baik. Namun kalau nadirnya kurang kayak tidak terlalu menomоrsatukan pengelolaan wakaf, kayak tidak terlalu peduli dengan pengelolaannya, itu maka wakaf tidak akan berkembang. Yang keempat yaitu lemahnya sistem kontrol, di mana perwakafan di Indonesia
kurang mendapat pengawasan yang serius. Akibatnya sebagian harta wakaf terlantar, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Jadi pengawasan dalam perwakafan ini masih kurang gitu. Jadi kayak ya ada pengawasannya tapi kak tidak serius gitu. Jadi kayak akan berdampak pada harta wakaf yang terlantar atau bahkan harta wakaf tersebut akan hilang. Yang kelima, eksistensi wakaf bagi penyangga ekonomi. Rumusan pengelolaan wakaf tidak hanya berhenti pada pendayagunaan wakaf untuk usaha-usaha yang bersifat produktif dan perlunya penentuan skala prioritas pemanfaatan, tetapi juga mengharuskan adanya transparansi dan akuntabilitas. Jadi kayak dalam sistem pengelolaan wakaf itu kayak harus ada transparansi gitu. Jadi agar tidak kayak misalnya ya ada nadir kayak dia kan diberi amanah ya untuk kayak mengelola wakaf gitu. Tetapi nadir tersebut itu kayak cara pengelolaan wakafnya itu tidak transparansi dan tidak akuntabilitas. Jadi kayak banyak kayak masyarakat yang menduga-duga atau bisa jadi kayak berpikiran yang negatif gitu karena kayak pengelolaan wakafnya itu tidak secara transparan. Kalau secara transparan kan kayak banyak orang yang mengetahui wakaf tanah ya misalnya ini digunakan untuk ini digunakan untuk itu gitu. Terus pemberdayaan Badan Wakaf Indonesia dan penegakan hukum. Tujuan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia atau BWI adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Jadi di sini kayak dibentuknya Badan Wakaf Indonesia dan penegakan hukum ini agar kayak kalau misalnya ya Nadir itu kayak korupsi atau kayak memanfaatkan wakaf tersebut, tapi kayak wakaf tersebut itu untuk dirinya pribadi, itu kan kayak bisa nanti biar hukum yang mengadilinya gitu. Jadi kayak kalau hukum benar-benar ada dan adil, maka kan semua orang kan akan takut gitu. Jadi kayak pemanfaatnya tuh sepenuhnya gitu, tidak untuk dirinya sendiri. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang unsur-unsur wakaf. Yang pertama ada wakif. Wakif adalah pihak yang mewakafkan. Wakif harus memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan tersebut meliputi 1. Merdeka, 2. Berakal sehat, 3. Dewasa, 4. Tidak di bawah pengampuan. Yang kedua ada ma'ukuf alaih. Ma'ukuf diartikan sebagai orang yang diserahi mengelola harta wakaf atau sering disebut nadhir. Yang ketiga ada ma'ukuf, harta benda wakaf. Mengenai benda wakaf bertolak pada pertama, jenis harta, apakah benda bergerak atau tidak bergerak, atau bisa keduanya. Yang keempat ada siktat, ikrar wakaf. Siktat atau ikrar wakaf adalah pernyataan penyerahan harta benda wakaf oleh wakif. Itu tadi presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.